Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ini ya, untuk sama-sama melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Dan sebelum kita masuk Ramadan ya, pada 2 bulan lalu kita masih membahas kitabun nikah, kitab tentang nikah, dan babnya bab al-qasam ya, pembagian untuk mereka yang memiliki istri lebih dari satu ya, yang poligami. Ada 2 hadis lagi yang belum sempat kita bahas, yaitu hadis nomor 9 dan hadis nomor 10 ya. Baik Bapak Ibu, bagi panjenengan yang membawa kitab silahkan dibuka, atau ada aplikasi ya di handphone bisa dibuka. Bab Kitabun Nikah Babul Qasam hadis ke-9 ya. Baik, kami bacakan Bapak Ibu dan sekalian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau melakukan safar, perjalanan, aqra'a, maka beliau mengundi baina nisaihi, antara istri-istri beliau. Karena istrinya ada 7 ya atau 9, maka saat beliau akan melakukan safar diundi siapa nanti di antara mereka yang akan ikut safar menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fa ayyatuhuma kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Maka siapa di antara mereka istri-istri Nabi ini yang keluar undiannya, berarti dialah yang akan keluar menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Nah, ini khusus untuk mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta hadirin sekalian, ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa seorang suami apabila dia mau melakukan perjalanan ya keluar kota misalnya, atau mungkin jalan-jalan lah ya, dengan salah satu dari istri-istrinya yang ada, maka hendaklah dia melakukan undian. Kalau memang tidak mungkin dibawa semuanya ya, maka kalau hanya satu saja yang harus dibawa, lakukanlah undian, diundi gitu ya. Maka siapa yang keluar undiannya, dialah yang akan ikut membersamai suaminya. Jadi tidak boleh dipilih berdasarkan kecenderungan si suami. Nah, ini wahada la yajuz. Walaupun mungkin di sini nggak ada ya yang istrinya lebih dari satu ya, nggak ada ya. Barangkali nanti ada niat gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ilmunya sampai dulu ya. Nah, maka para ulama berdasarkan hadis ini sebagian mengatakan melakukan undian kepada istri-istri
bagi suami yang akan melakukan safar itu hukumnya wajib, kata para ulama ya. Bahkan ini kaul aktsari al ulama, perkataan para ulama pada umumnya, seperti ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa ahadun min aqwali al mazhab al Malikiyah, dan salah satu kaul dari mazhab Maliki. Walaupun di perkataan yang lain Imam Malik mengatakan anna lizauji as-safar biman syaa minhunna bila qur'atin. Jadi Imam Malik punya dua pendapat ya. Satu, dia mengatakan wajib. Yang kedua, beliau juga pernah mengatakan bahwa bagi seorang suami yang mau melakukan safar biman syaa minhunna, dengan siapa saja yang dia kehendaki dari istri-istrinya, bila ya qur'atin, tanpa ada undian, itu boleh, kata Imam Malik. Tetapi pendapat yang kuat berdasarkan hadis ini ya, adalah yang mengatakan mengundi siapa di antara istri-istri yang akan ikut safar bersama suaminya itu adalah wajib berdasarkan hadis ini. Likuwati dalilihi, ya, karena kuatnya dalil. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Oleh karenanya sekali lagi tadi, apabila ada seorang suami yang mau safar, hendaklah dia melakukan undian jika istrinya lebih dari satu. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian setelah diundi misalnya, lalu keluar nama salah satu dari istrinya itu, apakah ini ya konsekuensinya mengharuskan si suami membawa si istri yang namanya keluar dalam undian tersebut, wajib atau tidak? Nah, di dalam kitab Minhatul Alam dikatakan begini, wal qur'atu ghairu mujibatun, hasil undian itu tidak berkonsekuensi mengharuskan suami membawa istrinya yang keluar namanya itu. Atau maksudnya annahu lau aqra'a bainahunna, sesungguhnya kalau seorang suami mengundi di antara istri-istrinya itu, wa kharajatil qur'atu liwahidatin minhunna, lalu keluar dalam undian itu salah satu nama dari istri-istrinya itu, lam yajib alaihi safaru biha, maka tidak wajib atas si suami tersebut melakukan safar dengan si istri yang namanya keluar tersebut, bal lahu tarkuha was-safaru wahdahu. Nah, bahkan dia boleh meninggalkan istrinya atau tidak mengajak istrinya yang namanya keluar tadi, dan dia melakukan safar sendirian, itu boleh. Maksudnya tidak harus gitu. Ketika keluar, oh yang keluar namanya si fulana, apa harus? Tidak gitu ya. Tapi dalam arti tidak mengganti dengan yang lain, tidak. Yang dimaksud tidak harus di sini, tidak harus nama istri yang keluar dalam undian itu diajak, gitu, tidak harus. Nah, bisa ditinggalkan, dia melakukan safar sendirian. Itu yang penting juga diperhatikan Bapak sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, apabila si suami melakukan safar dengan salah satu istrinya, misalnya hasil undian tadi ya, apakah di waktu-waktu yang akan datang ketika si suami akan melakukan safar lagi, dia boleh menggilir gantian gitu ya. Misalnya ada 4 isinya, A, B, C, D. Nah, waktu mau safar pertama kali diundi, yang keluar D. Selesai pulang gitu ya. Bulan depan mau safar lagi. Apakah boleh suami langsung menentukan, kan D udah tuh kemarin, berarti safar bulan ini saya akan safar bersama istri
C misalnya. Nah, apakah boleh seperti itu, Bapak Ibu dan sekalian? Nah, di sini dikatakan ya, tidak harus seperti itu ya. Bahkan yang terbaik diundi lagi. Itu kata Al-Qadi Iyad berdasarkan ijma para ulama. Nah, karena Rasul ya, Aisyah tidak pernah mengatakan Rasul ketika mau safar gitu, gantian gitu ya. Bulan ini bersama fulana, bulan berikutnya kalau mau safar bersama yang lain gitu. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi selalu setiap kali mau safar mengundi. Walaupun ada kemungkinan yang keluar namanya sama gitu, istri yang sama. Itu kata Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan ya, ketika menjelaskan hadis ini. Jadi selalu diperbaharui siapa yang keluar namanya ya dalam undian tersebut. Nah ini Bapak Ibu dan adik sekalian, jadi tidak digilir. Bulan ini si fulan, fulana, bulan besok fulana dan seterusnya. Secara bergantian, tidak demikian. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Kemudian yang kesimpulan lain Bapak sekalian, hadis ini ya merupakan dalil tentang disyariatkannya undian untuk ya, istri-istri ya, dan memenuhi hak mereka ketika akan melakukan safar bagi seorang suami. Nah, cara mengundi itu bermacam-macam ya. Tidak harus dengan satu cara. Misalnya kita kan undian arisan tuh, ada gelas ya, dikasih kertas, atasnya diikat terus dibolongin, dikocok keluar nama. Itu salah satu cara. Tidak harus seperti itu undian. Bisa juga misalnya ada pulpen begini ya, isinya misalnya ada 4, di gini siapa yang ketunjuk ini maka dia yang ikut misalnya. Boleh juga. Berarti yang di sini. Itu boleh juga. Qur'an dengan cara seperti itu ya, tidak harus dikocok namanya. Atau dengan cara-cara lain yang memungkinkan. Itu Bapak Ibu dan adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya bisa mungkin ya apa itu home pimpah barangkali ya. Nah, siapa nanti yang beda sendiri dia yang ikut, itu bisa gitu. Jadi tidak harus dengan cara yang sama. Nah, mengundi atau undian itu sesuatu yang masyhur. Dalilnya bukan hanya dalam hadis, bahkan dalam Al-Qur'an pun ada. Itu bahwa mengundi undian itu boleh dilakukan ya. Misal ya di dalam Al-Qur'an di sini sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 44 ketika ya Nabi Zakaria punya anak Maryam. Nah, itu ya. Waktu itu mereka ya berebut untuk mengasuh Maryam. Siapa yang akan mengasuh Maryam? Karena senang ya dengan kelahiran Maryam yang kala itu Nabi Zakaria dan istrinya sudah sepuh ya, terus lahir ya seorang anak perempuan namanya Maryam. Lalu Allah ceritakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Ali Imran, mulai ayat mungkin 40 ya, 44 dan seterusnya. Nah, di ayat 44 itu ada ayat yang berbunyi begini. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan engkau Muhammad tidak ada di dekat mereka. Tapi Allah ngasih tahu seakan-akan Rasul hadir gitu. Di keluarga Nabi Zakaria, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Nah, ketika mereka yulquna aqlamahum, melemparkan pena mereka, nah dijadikan alat untuk mengundi ayyuhum yakfulu Maryam. Siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam. Jadi pakai pena seperti ini. Jadi pena sudah ada sejak dulu ya.
Bahkan makhluk yang Allah ciptakan pertama kali itu pena gitu ya. Di zaman nabi-nabi dan rasul terdahulu itu sudah ada pena misalnya. Nah, itu berarti kita bisa simpulkan berdasarkan surah Ali Imran ayat 44 ini, undian sudah terjadi sejak dulu, tapi caranya dengan pena tadi. Atau misalnya dalil yang kedua, Bapak Ibu barangkali pernah mendengar cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus itu gimana? Dicemplungin ke laut ya. Nah, itu disebutkan ceritanya di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 139 sampai 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunusa laminal mursalin." Dan sesungguhnya Yunus itu termasuk golongan para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Idz abaqa ilal fulkil mashhur. Nah, tiba-tiba Yunus lari menuju perahu yang sudah penuh, al-mashhur al-mamlu ya. Karena waktu itu beliau tidak kuat menghadapi ya, kengeyelan kaumnya yang didakwahi tapi ngeyel gitu ya. Akhirnya meninggalkan, kaumnya ditinggalkan, lari Nabi Yunus. Apa? Oh enggak. Kan akhirnya Nabi Yunus diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi enggak boleh ninggalin umatnya yang ketika didakwahi ngeyel, susah gitu ya. Terus sabar berdakwah gitu ya. Nah, Bapak sekalian, akhirnya beliau lari naik ke perahu yang sudah penuh kala itu. Nah, kemudian karena kepenuhan ya, muatan harus ada yang turun. Lalu pasahama, lalu diundilah oleh seluruh penumpang perahu tersebut, maka siapa yang namanya keluar dia harus nyemplung laut. Nah, karena udah di tengah-tengah gitu ya. Maka fasahama fakana minal mudhadin. Diundilah dan ternyata Nabi Yunus termasuk minal mudhadin. Ma makna al-mudhadin? Dalam tafsir Al-Jalalain, kata al-mudhadin artinya al-maglubina bil qur'ati fa'alqauhu fil bahr. Jadi Yunus termasuk orang yang kalah dalam undian, maka fa'alqauhu, dilemparkanlah Nabi Yunus tersebut oleh para penumpang perahu itu fil bahr, di laut. Nah, ini artinya apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari ayat ini, undian itu memang biasa dilakukan di zaman-zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Nah, ini salah satu bukti ya, yang menunjukkan bahwa undian itu masyru' ya, sesuatu yang disyariatkan. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, begitu juga dalam hadis Nabi. Ya, banyak sekali, salah satu di antaranya ini. Atau dalam hadis yang lain, ya, misalnya Nabi pernah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwali summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahammu." Seandainya manusia itu tahu keutamaan azan ya, dan shaf yang pertama, lalu dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut kecuali ikut undian, lastahammu, maka dia pasti akan ikut undian. Nah, ini ya sekalian, ini ada kalimat ya, an yastahimmu alaihi lastahammu. Sekaligus ini menunjukkan keutamaan azan dan shaf yang pertama ya. Nah, ini walaupun kami sendiri ini agak susah untuk mengamalkan hadis ini nih ya. Nah, sekalian, tapi ya ini menunjukkan bahwa azan atau shaf pertama itu pahalanya besar. Andai kata kita tahu gitu ya, andai kata kita tahu pahala sebesar apa pahala dari dua perkara ini, maka niscaya orang akan berlomba-lomba untuk ikut undian ya. Seandainya tahu ya. Artinya betapa besar gitu ya pahala
azan dan shaf yang pertama. Nah, Bapak sekalian, para sahabat juga demikian ya. Mereka melakukan undian untuk perkara-perkara penting ya. Maka dulu pernah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, sahabat itu rebutan azan. Siapa yang akan azan? Ya. Wa yadhkuru anna aqwaman ikhtalafu fil azan. Jadi disebutkan waktu itu ada suatu kaum, mereka rebutan berselisih siapa yang azan. Maka akhirnya fa'aqra'a bainahum. Mereka mengundi di antara mereka ini siapa yang azan. Maka ternyata keluarlah nama Sa'ad bin Abi Waqqas ya, disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Nah, jadi sahabat karena ingin azan, kalau di zaman Rasul udah ada yang ditunjuk ya oleh beliau, ada 3 ya, ada Bilal, terus Ibnu Ummi Maktum, ada satu lagi Abu Mahdzuro ya, Abu Mahdzuro. Nah, ini 3 sahabat yang dipilih oleh Nabi untuk jadi muadzin tetap antara 3 ini. Nah, di lain kesempatan nanti ketika ketiga orang ini tidak ada, mungkin ketika mereka safar mau sholat jamaah azan, nah itu saya saja. Nah, akhirnya ya usah kita undi saja siapa yang azan, karena mereka ingin mendapatkan keutamaan azan. Nah ini Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa mengundi itu memang boleh gitu secara syariat. Tentang bagaimana caranya, yaitu macam-macam gitu, tidak harus dengan satu cara. Jadi ini ya penjelasan terkait dengan hadis yang ke-9. Nah sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-10, hadis terakhir dari bab Al-Qasam, yaitu hadis yang menjelaskan larangan memukul istri ya dengan pukulan yang berlebihan gitu ya. Mari kita perhatikan hadisnya. An Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal abdi. Tidak boleh salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul seorang budak. Nah, hadis rawahu Al-Bukhari. Sekali lagi kata Rasul, tidak boleh salah seorang di antara kalian para suami memukul istrinya seperti memukul seorang hamba sahaya, seorang budak. Dalam riwayat yang lain ada tambahan summa yujami'uha akhira al-yaum. Kemudian di waktu sore digauli, paginya dipukul, sorenya digauli misalnya. Nah, itu juga ya, nggak boleh seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang suami ya, dilarang untuk memukul istrinya dengan pukulan yang keras seperti dia memukul budak atau hewan ya. Kenapa? Karena istri adalah ibu dari anak-anaknya. Istri adalah ya, seseorang yang dia merasa, seorang suami merasa tenang dengan keberadaannya. Maka tidaklah pantas seorang istri itu dipukul. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh suami adalah berbuat baik kepada istri, berlemah lembut kepada istrinya, berusaha untuk tidak memukulnya sebisa mungkin. Walaupun dalam Al-Quran ada ayat di mana Allah Ta'ala mengizinkan seorang suami memukul istrinya, tapi itu pilihan paling akhir. Nah, kita bisa lihat misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 ya, ayat 34. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya, para wanita, disebabkan karena keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan disebabkan karena ya, suami itu memberikan infak dari harta mereka untuk menghidupi istrinya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, sementara istri-istri yang soleh, ya, perempuan-perempuan yang taat, yang soleh, yang taat, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka, itu harus tadi ya diperlakukan dengan baik oleh si suaminya. Lalu di kalimat terakhir Allah mengatakan, wallati takhafuna nusuzahunna, dan istri-istri yang kalian takutkan nusuznya. Nusuz itu artinya Bapak sekalian, kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir ya, nusuz itu adalah ketika istri membangkang suaminya. Itu ya, dia membangkang suaminya, berani pada suami, ya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suami, bahkan menentang suami, itu namanya nusuz. Nah, maka nasihatilah, ya, itu yang pertama. Jadi pilihan yang pertama, dinasehati, kalian ya, berdasarkan surah An-Nisa. Fa'izuhunna, itu langkah pertama, nasihati. Bu, boyo jangan membangkang. Bu, boyo jangan angkat suara kalau ya, lagi berbicara dengan suami misalnya. Nah, itu dinasihati. Kalau itu tidak bisa, dinasehati tidak bisa, masih terus membangkang misalnya, maka wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka di ranjang mereka, alias pisah ranjang. Gak usah diajak bicara, dihijer, lalu tidurnya tidak di tempat yang sama misalnya. Untuk tadi langkah kedua, supaya istri itu tidak melawan, membangkang kepada suaminya. Lalu yang terakhir baru wadribuhunna. Nah, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Dinasehati tidak mempan, pisah ranjang tidak juga berubah. Baru yang terakhir wadribuhunna, ya. Artinya apa? Pukullah mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi memang seorang istri itu harus taat pada suami, ya, termasuk dalam perkara-perkara mubah gitu ya. Kalau yang wajib sunnah jelas ya. Kalau sholat, ada istri nggak sholat, dinasihati oleh suami, bu sholat, kok nggak mau, wah itu nggak benar ya, wajib. Bahkan tanpa disuruh suami pun seorang istri harus sholat, karena itu kewajiban sebagai hamba. Atau yang sunnah-sunnah gitu ya, dinasihati oleh suaminya supaya si istri itu melakukan perkara yang sunnah, itu wajib ditaati. Bahkan seandainya seorang suami menyuruh istrinya dalam perkara-perkara mubah itu yang boleh ya, itu pun si istri harus mentaati suaminya. Wajib bagi istri mentaati suaminya. Tidak boleh atau haram membangkang, bermaksiat kepada suaminya. Karena tadi keutamaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Rasul pernah mengatakan ya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin, ya, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alaiha. Hadis rawahu At-Tirmidzi, yang artinya
seandainya aku ya, boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, saya ulangi kata Nabi, seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan menyuruh wanita atau para istri untuk sujud kepada suaminya. Karena apa? Besarnya hak suami atas istri. Itu Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu ini penting ya untuk mengetahui tuntunan syariat bahwa memang seorang istri itu harus taat kepada suami. Bahkan tadi terkait masalah-masalah yang mubah, misalnya ada suami bilang, "Bu, tolong buatkan teh," gitu ya. Nah, itu wajib istri mentaati suami, segera buatkan teh untuk suaminya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, bahkan nanti dalam hadis yang lain disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi," jika ada seorang suami mengajak istrinya untuk ya berhubungan ya, ila firashihi, ini bahasa kinayah ya, kiasan untuk berhubungan saja, fa'abat alaihi, tapi si istri ini enggak mau gitu ya, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, si istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini sekalian ya, beberapa dalil yang menunjukkan besarnya hak seorang suami atas istrinya. Nah, terkait tadi tentang memukul itu, nah, memang dalam Al-Quran ada izin seorang suami dibolehkan memukul istrinya. Tapi tadi ya, jangan sampai pukulan itu sama seperti dia memukul seorang budak. Itu tidak boleh sekalian. Nah, dalam satu riwayat dari Ali bin Abi Thalhah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jadi pukulan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala adalah antadriba darban ghaira mubarrihin wala taksiru laha azman, yaitu pukulan yang tidak ya membekas, ghairu mubarri, dan tidak sampai, apalagi kalau sampai mematahkan tulang. Nah, ini tentu tidak boleh Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jadi kalau mukul ya sekedar pukulan yang tidak membekas tadi. Bahkan Rasul di satu kesempatan pernah mengatakan, la tadribu ima Allah, janganlah kalian pukul istri-istri kalian, hamba-hamba Allah ya, dari kalangan wanita, itu jangan kalian pukul, kata Nabi SAW. Pernah Rasul mengatakan demikian. Lalu faja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah Umar ya, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan ya, ada istri-istri yang membangkang kepada suaminya, maka farakhasu fi darbihinna, lalu kemudian Rasul memberikan rukhsah keringanan untuk memukul istri tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi akhirnya Rasul mengizinkan karena memang di dalam Al-Quran itu ada ayatnya. Tetapi yang terbaik adalah para suami yang berusaha untuk tidak pernah memukul istrinya. Karena Rasul sendiri meskipun dalam Al-Quran ada, itu beliau ya tidak pernah memukul istri-istri beliau. Ini sekalian ya. Jadi Rasul sendiri, menurut istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah memukul sekalipun ya istri-istri beliau. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang maka disebutkan di sini katakan ma daraba Rasulullah sallallahu syai'an qattun biyadihi. Kata Aisyah, Rasul itu tidak pernah sedikit pun memukul dengan tangannya wala mar'atan wala khadiman, tidak juga wanita, nggak pernah dipukul oleh Nabi, maksudnya istrinya. Wala khadiman, beliau juga tidak pernah
memukul pelayannya illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam jihad di jalan Allah. Ketika mau perang, ya misalnya merapikan barisan, itu pernah Rasul memukul gitu ya. Illa an yujahida fi sabilillah. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, waqala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi berkata, apa yang dikatakan Aisyah ini menunjukkan bahwa darbu az-zaujati wal khadimi wad dabati wa in kana mubahan lil adab fatarkuhu afdal. Memukul istri atau pelayan atau hewan tunggangan meskipun itu dibolehkan untuk mendidik, tapi meninggalkannya lebih baik, lebih utama. Itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya kira ini bisa lihat ya, penjelasan hadis terakhir, hadis yang ke-10 dari bab Al-Qasam. Nah, ini selesai ya. Nanti selanjutnya bab tentang khulu. Nah, khulu itu wanita yang meminta cerai kepada suaminya. Tapi insya Allah kita akan bahas itu di kesempatan yang akan datang. Ini sudah jam 6:37. Isya itu jam 6:40 ya. Ya, masih ada waktu sekitar 3 menit. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami silakan. Ya, silakan Pak. Kalau yang masalah yang undian itu apakah tidak sama dengan orang-orang jahiliyah ya, yang tidak boleh mengundi dengan anak panah? Nah, ini kok malah nah, itu yang apa namanya? Al-azlam ya. Nah, azlam. Nah, undian yang dimaksud dalam ayat yang tadi yang disebut dalam Al-Quran itu azlam ya, itu berbeda dengan undian yang dimaksud dalam hadis ini ya. Itu undian dalam transaksi ya, muamalah jual beli gitu ya. Itu yang dimaksud. Nah, al-azlam, ada al-ansab wal azlam itu ya. Itu yang undian yang dimaksud, yang dilarang itu ya. Misal begini, misalnya ada baju gitu ya, dijejerkan, kemudian kita beli, harganya sudah disepakati gitu ya. Maka baju yang mana yang akan kita dapati? Nah, itu misalnya dilempar ya, dilempar, yang kena, maka itulah baju yang akan kita ambil dengan harga yang sudah disepakati. Nah, itu model undian yang tidak boleh ya. Nah, sementara undian untuk tadi ya, mengajak istri, terus siapa yang azan, kan hadisnya jelas tadi semua sudah disampaikan. Itu yang dimaksud undian yang berbeda ya. Yaitu yang kami pahami ya. Karena undian yang tadi ya, mau mengajak istri untuk safar, mau menentukan siapa yang azan, terus ya, tadi cerita Nabi Yunus, ya kan? Terus waktu Nabi Zakaria, siapa yang akan mengasuh Maryam misalnya. Nah, itu disebut dalam Al-Quran dan itu tidak dilarang. Nah, tapi undian yang tadi dalam jual beli misalnya, nah itu yang dilarang karena tidak pasti. Nah, jadi harganya pasti tapi barang yang akan didapatkan tidak pasti. Nah, itu yang dilarang karena ada kezaliman tentu di dalamnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu dan sekalian? Ya, silakan. Kita kan disuruh berbuat ihsan terhadap sesama ya. Ya. Tapi ketika kita berbuat zalim terhadap binatang, apakah binatang itu bisa menuntut kita? Saya pernah mendengar ada unta yang menangis terhadap Rasulullah itu karena dia diperlakukan tidak baik terhadap majikannya. Ya. Itu benar atau enggak? Hadisnya maksudnya. Unta menangis karena diperlakukan tidak baik oleh. Ya. Kalau ditanya hadisnya sahih atau tidak, wallahu alam ya, saya belum baca hadisnya. Tapi kalau dilarang berbuat zolim kepada makhluk Allah termasuk hewan, itu jelas ya. Karena misalnya ada beberapa hadis Nabi yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum
man fis sama. Sayangilah semua yang ada di atas muka bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangi kamu. Misalnya itu. Terus ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang itu akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Nah, mafhum dari kedua hadis ini menunjukkan bahwa kita itu harus mengasihi seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi, apalagi manusia ya, termasuk hewan, termasuk tumbuhan, pohon. Bahkan ada sebagian ulama yang menggunakan dalil ini ya untuk menegaskan bahwa kita itu harus menjaga lingkungan hidup. Nah, ada kitab judulnya Fiqhul Bi'ah. Fiqhul Bi'ah itu fikih tentang lingkungan hidup. Jadi kita sebagai manusia ya khalifatullah fil ard ya, khalifah Allah di atas muka bumi, harus menjaga lingkungan, berbaik-baik kepada lingkungan, termasuk tadi menjaga pepohonan dan seterusnya. Jadi tidak asal babat gitu ya. Nah itu, apalagi hewan, lebih lagi kan, ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing, ya, yang dipeliharanya tapi dikurung, tidak dikasih makan. Akhirnya karena perbuatannya itu dia masuk neraka. Nah artinya kan tidak boleh berbuat zalim kepada hewan. Nah itu hadis-hadis yang kami ketahui ya. Nah kalau tadi antum tanya itu hadisnya bagaimana, kami belum tahu, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas benar bahwa kita tidak boleh berbuat zalim kepada hewan, yaitu termasuk ya baik itu hewan peliharaan kita atau bukan. Misalnya ada kucing ya, kita nggak suka ada kucing tetangga main ke rumah, akhirnya kita lempar ya. Nah itu kan zalim itu ya. Nah, harusnya ya kita usir saja, tidak perlu disakiti, yaitu. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jelas? Ya. Ya termasuk ya yang lain lah, hewan-hewan yang lain ya. Jadi kita tidak menzoliminya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan tentu kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan pada kajian kesempatan kali ini ada kesalahan atau kekeliruan karena sudah tiba waktu Isya. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.